Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, channel receh, channel yang selalu memberikan video recehan banget. Ya jadi hari ini gue mau unboxing barang yang baru kemarin gue beli, tapi hari ini sudah sampai gitu ya. Dari Banyumas ke Depok cuman 1 hari cuy, cepet banget, gokil. Nih yang ngirim. Ya udah, langsung aja kita buka isinya apa, check it out. Ya oke cuy, jadi barang yang baru gue beli ini adalah shock breaker belakang ya cuy, dari Moto1 untuk Ninja RR gitu. Ya lagi-lagi gue beli barang second. Ya habis gimana, orang dompetnya cukupnya beli yang second cuy. Kalau maksain beli yang baru nanti bukan jadi hobi malah nyusahin. Kan gitu. Ya tapi kalau ada rezeki lebih ya bagusnya sih beli yang baru ya. Tapi kalau ada second tapi masih bagus ya kenapa enggak gitu. Ya jadi shock breaker Moto1 ini dia jadi kan punya fungsi ya cuy, punya fitur gitu ya. Punya fitur yang orang gaul bilang sekarang itu double click. Yang pertama nih setelan ribbon, dan yang kedua nih setelan compression gitu ya. Nah ini juga ada setelan preloadnya, bisa disetel keras pernya gitu ya. Nah ini panjang shocknya nih dari mounting yang bawah ke atas tuh jaraknya 255 mm ya cuy, 255 mm dari baut ke baut gitu. Ya gue beli shock ini tuh dengan harga 125 ya second, dari Banyumas sampai ke Depok harga segitu. Kan lumayan tuh ada selisihnya. Kalau harga baru kan dia 17 sampai 18 lah kira-kira ya. Ya tapi namanya barang second ada aja lah minus-minus pemakaian lah gitu ya. Tapi ini masih minus wajar lah. Nah ini sebelum gue beli shock ini, gue sebelumnya udah sempet nanya-nanya juga lah sama temen gue ya. Ada temen gue, temen sharing sekaligus suhu lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Nah dia ini punya tempat ngoprek gitu, punya tempat ngoprek, bengkel, bukan bengkel, dia nggak mau disebut bengkel cuy. Dia bilang tempat ngoprek di Cibubur sono. Nah itu untuk kalian yang punya CBR, Evo atau motor-motor apa aja deh ya, lu bisa datang ke situ deh. Itu menurut gue recommended ya. Anak-anak CBR nih, teman-teman gue pada narok sih CBR di situ. Cuma dia udah lama lah main di Evo. Bagus, udah recommended lah, menurut gua recommended. Yang dibikin dia juga hasilnya bagus-bagus. Nah katanya shock yang recommended dengan harga segitu tuh apa, dia bilang Moto1 gitu. Moto1 dibanding merek-merek yang lain gitu dengan harga yang serupa ya, karena tiap kliknya itu dia bener-bener fungsi gitu, satu klik berfungsi, ada bedanya gitu. Nah makanya gua oke lah, gua ambil Moto1 sambil nyari-nyari, kebetulan ada yang jual second di Facebook gitu ya, makanya ya gue ambil lah gitu, dan kondisinya juga masih cukup bagus lah. Nah ini gue dapat bracketnya buat ke tabung shocknya cuy, dan unitnya. Nah yang pertama itu ini setelan preload ya, setelan ribbon shock. Ini mic gue ribet banget sobat, karena kalau nggak dipegangin gini dia suaranya kecil cuy. Nah ini yang pertama ada setelan ribbon ya cuy. Nah setelan ribbon ini fungsinya itu ketika si shock dapat beban ya, dapat beban dari atas gitu turun, dia bebaliknya lagi gitu, kembalinya shock ke posisi awal itu bisa diatur dari sini. Dari sini bisa diatur cepat atau lambatnya balik shock. Jadi ribbon shock itu fungsinya itu ya cuy. Nah kalau lo posisinya ke yang min nih, ini kan setelannya min ya, min ini plus. Kalau lo posisi pentokin ke min, ini artinya dia kembalinya akan semakin cepat gitu, soft. Tapi kalau lo putar ke arah yang plus, ini kembalinya akan semakin lambat, akan semakin smooth gitu ya. Ini gua udah hitung tadi ada 24 klik. Udah gue cek 24 klik, nggak usah gue inilah nanti kelamaan. Pokoknya ini 24 klik. Nah terus yang kedua itu adalah setelan compression. Setelan compression ini jadi fungsinya itu beda dengan ribbon. Si kompresi ini fungsinya ketika si shock dapat beban, tekanan gitu ke bawah. Nah ini fungsinya bisa nahan ya cuy. Kalau posisinya lo di min gitu ya, di paling mentok minus gitu, ini artinya setelan paling lembut. Dia
turunnya tuh akan semakin mudah gitu. Akan semakin mudah ambles lah gitu ya. Tapi kalau lu setel ke arah yang positif, itu dia nggak akan mudah ambles gitu, akan lebih ketahan lah gitu, akan lebih nahan. Nah ini kan fungsi-fungsi fitur-fitur ini kan berfungsi gitu ya cuy, karena kan kita kan medan jalannya macam-macam, ada yang bergelombang, ada yang rata gitu. Nah ini lu bisa sesuaiin sesuai selera lu gitu, enaknya gimana. Biasanya sih kalau yang jalanan ngebampi, lu jangan pakai yang terlalu keras, karena itu akan berasa ya jot-jotan lah kasarnya gitu motor tuh. Pakai yang sedang aja gitu, jangan terlalu smooth juga. Beda kalau lu jalan perkotaan, lu bisa pakai yang agak keras gitu, karena jalanannya kan halus gitu ya. Nah fungsinya lagi kalau lu ada setelan kayak gini, ini lu bisa buat daily, juga bisa buat track day. Nah track day otomatis pakai yang setelannya agak keras ya, karena kan dia jalannya halus tuh. Nah fungsinya itu, adanya fitur ini gitu, munculnya fitur ini tuh tujuannya itu sebenarnya. Nah kalau ini kan preload ya, ini bisa di setel. Caranya tuh nih kan dia ada bautnya ya, ada baut L nih. Ini lu buka dulu, lu kendorin lah paling enggak, terus lu puter nih. Harusnya ini ada dapat setelan buat muter preloadnya ya, tapi kata sellernya udah nggak ada, udah hilang. Setelah lu kendorin, lu bisa pakai ini nih, kunci L5. Ini lu kendorin, lu bisa setel begini, puter. Bebas lu mau semana gitu, kerasnya tergantung lu, feel-nya kayak gimana gitu di motor. Nah ini juga sebenarnya si preload ngebantu ya cuy, karena kalau di persuspensian gitu ya, ini gua sotoy aja, ada yang namanya SAG gitu. SAG itu jadi jarak main si shock ya, dari posisi benar-benar dia free terus mulai dapat beban gitu. Nah SAG itu yang udah gua cari tahu itu ada dua ternyata. Yang pertama itu ada SAG free namanya, terus yang kedua SAG rider. Kalau SAG free itu jadi ini contoh ya, kan shock udah kepasang nih di motor. Nah SAG free itu jadi dia shocknya itu udah dapat beban dari si motornya itu sendiri gitu. Kan motor kan punya beban ya, udah dapat tekanan dari berat motornya sendiri. Nah itu namanya SAG free. Nah kalau yang kedua itu namanya SAG rider. Ketika si rider naikin si motornya gitu, kan beban rider kan punya beban gitu ya, punya berat badan, otomatis si shock juga nerima tekanan gitu. Nah itu kan nanti jarak mainnya kan akan semakin turun ya, karena beban dari si rider itu sendiri. Nah itu disebutnya SAG rider gitu, jarak main shocknya. Gue nggak bisa ngejelasin lebih detail gitu. Intinya sih itu buat ngitung ya kebutuhan masing-masing orang gitu. Kan tiap-tiap orang kan punya beban fisik masing-masing beda-beda ya. Intinya sih ke situ ya. Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan, silakan kita sharing ya cuy ya. Kita berbagi informasi. Terus ini tuh gue mau pasangin ke si CBR. Sebenarnya ini peruntukannya untuk Ninja RR cuy. Nah ini udah gue tanya sama temen gue juga, akan ada penyesuaian nih di sini. Nih di bagian sini akan ada penyesuaian lah, akan ada yang gue papas lah. Ya namanya bukan buat motornya ya, pasti ada penyesuaian lah cuy. Kayak gitu. Ya terus apa lagi ya kira-kira yang bisa direview dari shock ini gitu. Tapi untuk pemasangan di motor nggak akan gue satuin di video ini karena akan terlalu panjang ya cuy. Akan ya ngebosenin juga lah kalau kepanjangan gitu kan. Ya udah mungkin sampai sini aja kali cuy tentang review shock Moto1 double click ini. Jika video gua kali ini bermanfaat, silakan di share, komen, dan like. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Tetap kasihan sama channel gua karena channel gua subscribernya lu lihat apa bang? Ya Allah bang, baru sedikit bang. Tolong ya, bantuin ya. Oke, sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Semoga kalian semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.